teman-teman, kembali ke channel Pascalis. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa ide usaha yang bisa dijalankan di tahun 2022 ini ya. Jangan lupa sebelumnya kita ngopi terlebih dahulu ya, biar jelas yang jelaskannya. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya merangkum ada 5 topik ya, atau 5 ide usaha. Yang pertama adalah di sini ada foto atau videografi ya teman-teman. Foto dan videografi seperti yang kita ketahui bahwa merupakan komponen terpenting sekarang ya. Karena sekarang sudah industrinya industri kreatif mungkin yang lebih mengutamakan visual ya, karena perkembangan internet juga sangat kencang. Itu jasa videografi itu sangatlah diperlukan ya sekarang ya. Selain itu juga kalian yang hobi videografi mungkin kalian bisa melakukan tentang les videografi, bagaimana caranya. Kemudian selanjutnya selain itu juga kalau misalnya dari kalian mungkin tidak bisa videografi begitu ya, mungkin kan setiap orang hanya punya modal saja begitu ya, itu kalian bisa menjadi sewa kamera ya. Jadi kalian penyedia kamera itu kalian sewa gitu kan. Sekarang juga banyak sekali misalnya ada orang nikahan ataupun orang yang mempunyai event acara, itu kalian bisa menyewakan kamera kalian itu dengan harga yang terjangkau gitu. Kemudian selain itu juga kalian kalau misalnya punya skill, ada kata punya modal, punya skill, mungkin kalian bisa menjadi freelancer ya. Maksudnya freelancer di sini adalah kalian bisa menjadi pekerja lepas berada di internet. Salah satu contohnya adalah ketika kalian memiliki foto yang bagus, itu bisa kalian jual di berbagai macam platform internet. Salah satunya mungkin kalian sudah tahu yang ada namanya beberapa platform yang bisa menghasilkan uang ya, seperti kayak Shutterstock itu juga bisa. Kemudian yang lainnya itu juga dari vendornya, kontributnya gabungan dari Shutterstock itu namanya marketnya ada Envanto Market juga mungkin bisa. Nah itu banyak sekali orang yang menjual hasil karyanya di situ, dan kalian bisa memonetisasinya secara gratis ya di situ. Kemudian ada juga misalnya olahraga. Olahraga di sini, ide usaha olahraga itu yang pertama adalah jika kalian memiliki keterampilan olahraga. Misalnya kalian memiliki ahli bela diri, mungkin kalian bisa jadi guru bela diri, membuka sanggar pelatihan begitu, kalian bisa menghasilkan uang atau bisa mendapatkan penghasilan di situ. Nah, kemudian selanjutnya jika kalian tidak punya skill, ada kata cukup punya modal begitu ya, kalian bisa membuka tempat persewaan gym atau tempat olahraga. Itu pasti sekarang laku ya, karena pastinya orang-orang juga pengen hidup sehat ya. Sombong amat. Hidup sehat. Terus kemudian yang selanjutnya adalah memasak. Ya, memasak di sini adalah kaitannya dengan bagaimana kita menghasilkan uang dari masakan kita ya. Itu kita bisa berjualan ke toko-toko kecil gitu juga bisa, ke kita memasarkan produk kita sendiri itu bisa. Nah di satu sisi juga dari memasak itu, kalau misalnya kita kaitkan dengan platform sekarang yang bisa menghasilkan uang seperti blog ataupun YouTube, itu kalian bisa share masakan kalian atau share dari resep masakan kalian. Kalian berikan tutorial, dalam bentuk video ataupun kata-kata. Lah kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari situ dengan adanya industri dari pengiklan ya. Kemudian yang ketiga adalah jasa catering. Kalau jasa catering itu mungkin skupnya jauh lebih jasa catering itu skupnya agak lebih lebar ya. Kalau catering itu kalau misalnya modalnya cukup banyak dan masakan kalian juga mumpuni, tenaga kalian mumpuni, kalian bisa memulai untuk melakukan bisnis catering kecil-kecilan. Kemudian untuk hoki pribadi itu di sini mungkin kalau hoki pribadi semacam kita memasakkan seseorang yang memiliki privilege yang cukup baik atau cukup tinggi atau penting, kalian bisa memasakkan di situ, bekerja sebagai orang masaknya, maksudnya atau juru masak itu bisa.
atau kalian bisa bekerja di hotel, itu juga bisa. Kemudian selanjutnya menulis. Nah, menulis di sini ini adalah yang sebenarnya yang lumayan ya. Menulis di sini ada berbagai macam ya. Jadi kalian ingin jadi penulis yang profesional atau penulis sekedar hanya hobi. Kalau penulis profesional pastinya kalian bisa membuat seperti novel ataupun membuat karya sastra itu dan dijual dan dibukukan, itu juga bisa menghasilkan uang ya. Tapi itu tahapnya cukup lama dan ribet. Tapi bagi kalian yang memiliki ide menulis, tulisan kalian bagus-bagus, kalian bisa memasarkan tulisan kalian itu di blog pribadi kalian. Salah satunya menggunakan platform blogger yang jelas-jelas 100% gratis. 100% gratis di sini ketika kalian mendaftar, kalian masukkan konten kalian dan kemudian kalian mencoba untuk mengajukan monetisasi supaya mendapatkan penghasilan dari industri pengiklannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga dari menulis itu kalian bisa menjadi copywriter ya. Copywriter di sini kalian dimana biasanya digunakan dalam dunia marketing ya. Ketika tulisan kalian bagus dan menarik untuk dibaca atau mempengaruhi psikologis dari pembeli lah intinya, itu biasanya dikaitkan dengan produk sebelum dijual. Itu pastikan para marketer yang tidak jago copywriting pasti menggunakan jasa copywriting ya, supaya menarik tulisannya dan sehingga dapat selling, dapat terpenuhi ya, atau sesuai target begitu. Dan itu sangat penting sih sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fashion dan beauty. Nah, ini adalah yang mungkin sekarang kebanyakan orang ini ya lakukan. Kalau fashion dan beauty jelas yang pertama adalah influencer. Kalau influencer itu kaitannya dengan bagaimana kita memasarkan suatu produk atau barang supaya orang tertarik untuk membeli barang tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah review brand. Review brand itu adalah misalnya katakanlah kalian menggunakan kosmetik A, kemudian atau menggunakan suatu teknologi A, barang B, kalian review jujur, dan kalian review jujur, kemudian kalian postingkan di YouTube misalnya atau Instagram. Sebenarnya pasarnya bebas sih, di mana bisa di YouTube bisa di Instagram bisa. Yang penting kalian berusaha untuk membangun audiens ataupun penggemar dulu. Mungkin dalam lingkupan terkecil dulu ya, dari lingkungan kalian rumah, kemudian lingkungan kalian sekolah, lingkungan kalian bekerja, dan semakin meluas begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah beauty vlogger ya. Beauty vlogger di sini kaitannya bagi mereka yang memiliki sebenarnya bukan paras yang cantik ya, tetapi bagi mereka yang memiliki keterampilan dalam dunia fashion atau modis ya. Dan itu sangat juga bagus untuk sekarang. Nah, banyak sekali brand yang mencari BA atau brand ambassador itu bagaimana bisa menarik dari pelanggan. Otomatis kan antara misalnya nih nyewa dari influencer atau menyewa banner, otomatis lebih murah menyewa influencer daripada banner yang dipasang di pinggir jalan. Itu logika sederhananya sekarang. Dan sekarang pun orang sudah mungkin tidak terlalu peduli ya dengan pemasangan iklan yang berada di lingkungan misalnya di lingkungan jalan, maksudnya di trotoar jalan itu orang tuh nggak terlalu melihat seperti itu. Terus dari semua yang kita bahas tadi sebenarnya itu lebih ke arah hobi ya. Kalau hobi yang enak sebenarnya menghasilkan uang itu traveling, jalan-jalan, ada share pengalaman di situ bisa menghasilkan uang. Atau hobi yang lainnya adalah kuliner, makan, kemudian kalian mereview makanannya seperti apa, enak atau tidak, lokasinya di mana, sehingga orang itu akan tertarik untuk mengunjungi dari rumah makan tersebut ya. Itu juga salah satu hobi yang menurut saya enak sih. Tapi intinya semua teman-teman, dari kelima hal atau keenam hal tadi yang saya sebutkan itu adalah berdasarkan asumsi saya dan itu berdasarkan dari hobi disertai skill tentunya. Dan semoga tips dari saya mungkin sedikit mencerahkan teman-teman yang ingin memulai usaha atau ide usaha pada tahun 2022.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel. Terima kasih semuanya. Dadah. See you.